Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahmadia Fitri dengan NIM 2414040040 dari program studi Tadris Matematika UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk membuat kesimpulan pada mata kuliah tafsir Tarbawi yang mana mengenai Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulheldi MAG dan Bapak Edwin Jerry MAG. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummatun kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanata qala rabbi awzi'ni an ashkura نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Sadaqallahul azim. Yang artinya, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan, sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia, anak itu, berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan kepada kedua orang tuaku dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi. Dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim." Dari ayat tersebut pada kalimat "dan kami telah mewasiatkan", yakni ayat tersebut Allah telah perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada ibu bapaknya atau kedua orang tuanya dengan kebaikan yang sempurna. Mengapa demikian? Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung dari mengandung sampai menyapihnya yang sempurna adalah selama 30 bulan, sehingga apabila dia sang anak itu telah dewasa dan juga umurnya sudah mencapai 40 tahun, atau itu sudah merupakan usia yang menunjukkan kesempurnaan bagi perkembangan jasmani dan juga rohani manusia, maka dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan berilah aku kemampuan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir turun-temurun sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau atas segala dosa-dosaku, dan sungguh aku termasuk orang muslim yang tunduk patuh dan juga berserah diri kepada Allah." Dari penggalan ayat tersebut terdapat asbabun nuzul, yang mana asbabun nuzul pada Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 tersebut yaitu ayat ini turun untuk menjelaskan besarnya pengorbanan seorang ibu dalam mengandung, melahirkan, dan juga menyusui anaknya. Ibu telah mengalami penderitaan fisik dan juga batin selama masa kehamilan dan melahirkan, namun tetap memberikan kasih sayang kepada anaknya,
Selain itu, menurut riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ayat ini juga berhubungan dengan salah satu peristiwa ketika ibunya memaksa untuk meninggalkan Islam. Ibunya memaksanya untuk meninggalkan Islam. Ia menolak permintaan itu meski sangat menghormati ibunya. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua adalah sebuah kewajiban besar. Namun, hal tersebut tidak boleh mengalahkan ketaatan kita kepada Tuhan, yaitu kepada Allah. Dengan demikian, ayat ini menjadi peringatan dan juga pedoman moral bagi para manusia untuk berbakti kepada orang tua, terlebih lagi khususnya untuk ibu, tanpa melanggar batas ketakwaan kepada Allah. Nilai-nilai terbawi yang dapat diambil dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 ini adalah yang pertama, pendidikan akhlak dan penghormatan kepada kedua orang tua. Ayat ini menanamkan nilai birrul walidain, yaitu berbakti dan menghormati kedua orang tua. Anak diajarkan untuk memahami perjuangan orang tua, menjaga ucapan atau lisan, bersikap sopan santun, dan tidak menyakiti hati mereka, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah wafat. Yang kedua, pendidikan tentang kematangan spiritual dan juga tanggung jawab. Disebutkannya di dalam Al-Quran tersebut, usia 40 tahun menunjukkan pentingnya kedewasaan spiritual dan juga mental. Pada usia ini, manusia seharusnya sudah memiliki kesadaran, kedewasaan, terlebih lagi kesadaran untuk banyak-banyak bersyukur, bertobat, dan memperbaiki amal-amal perbuatan. Ini mengajarkan bahwa pendidikan ruhani harus berlangsung terus-menerus hingga seseorang mencapai kedewasaan iman. Yang ketiga, pendidikan keluarga dan juga regenerasi sosial. Ayat ini menegaskan pentingnya peran orang tua dalam mendidik dan juga mendoakan anak-anaknya agar menjadi generasi yang soleh dan juga solehah. Keluarga menjadi lembaga yang paling pertama dan yang paling utama dalam pembentukan karakter dan keimanan seseorang. Yang keempat, pendidikan integratif antara ilmu, iman, dan juga akhlak. Ayat ini mengajarkan keseimbangan antara pengetahuan, keimanan, dan juga moralitas. Seorang mukmin sejati bukan hanya berilmu, tetapi juga berakhlak dan beriman. Ya, inilah yang menjadi ciri pendidikan Islam yang menyeluruh atau tarbiyah syamilah. Yang kelima, pendidikan tentang syukur dan juga pengakuan terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Doa yang terdapat dalam ayat ini mencerminkan pendidikan rasa syukur kepada Allah atas nikmat kehidupan, iman, dan juga kasih sayang dari orang tua. Rasa syukur menjadikan landas moral agar manusia tidak sombong dan selalu mengingat asal nikmat yang ia terima ini. Yang keenam yaitu pendidikan taubat dan kesadaran diri, seperti ungkapan inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat tersebut menanamkan nilai muhasabah atau introspeksi diri dan tobat sebagai bagian dari pendidikan akhlak. Seorang mukmin sejati selalu berusaha memperbaiki diri dan kembali kepada Allah setiap kali dia melakukan sebuah kesalahan. Dari asbabun nuzul dan nilai-nilai tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 ini menggambarkan konsep pendidikan Islam yang utuh, mencakup seperti akhlak, spiritual, sosial, dan juga keluarga. Ayat ini menuntun manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, bersyukur atas nikmat Allah, bertanggung jawab atas segala amalan-amalannya, serta senantiasa memperbaiki diri melalui bertaubat kepada Allah. Dengan demikian, pendidikan Islam menurut ayat ini tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga membina hati dan juga moral agar manusia tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berbakti, dan juga berakhlak mulia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.